Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, adab bertamu dalam Islam, saling berkunjung dan bertamu di antara kita tentu adalah hal yang biasa terjadi. Baik bertamu di antara sanak famili dengan tetangga ataupun teman sebaya yang tinggal di kos maupun di tempat lain. Namun banyak di antara kita yang melupakan atau belum mengetahui adab-adab dalam bertamu, di mana syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri. Baik pendengar, lebih lengkapnya adab bertamu dalam Islam akan dikupas oleh Dr. Hazah Dedekania, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimanggung, Sumedang. Baik Bu Ustazah, adab bertamu dalam Islam. Tentu ketika berbicara adab bertamu dalam Islam, ada adab-adab yang harus terpenuhi bagi seorang muslim. Betul. Iya. Seperti apa Bu Ustazah? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik para pendengar, para pemirsa RRI semua, kita bicara tentang adab bertamu. Ya, siapapun mungkin pernah bertamu. Betul. Untuk keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan yang mendesak. Ada adab bertamu, ada adab juga orang yang menerima tamu. Oh, iya, wah ya. Nah, kita ya. bahas dulu adab Betul. yang bertamunya. Iya. Jadi ketika kita bertamu, apa yang harus kita jaga? Perilaku apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama kita harus paham dulu, ketika bertamu berarti kita berkunjung kepada rumah orang lain. Bukan rumah kita, berarti tidak boleh seenaknya. Nah ya, itu yang harus diingat terlebih dahulu. Ya sama, ketika orang lain datang ke rumah kita, ya kita juga kan inginnya orang tersebut menghormati kita, ya. Orang tersebut mengikuti aturan yang ada di rumah kita. Sehingga ketika kita bertamu, kita harus ingat juga hal tersebut. Ketika kita punya rumah, kalau kita yang punya rumah berarti kita inginnya orang bertamu itu misalnya tong wangi-wangi teuing gitu ya, jangan terlalu malam. Kita juga butuh istirahat gitu ya. Ini kalau sudah kode-kode ya, sudah kode-kode lama-lama teuing gitu ya, terlalu lama ini tamunya nggak pulang-pulang. Itu yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang tidak membuat nyaman pemilik rumah. Tentu diawalinya ketika kita bertamu harus meminta izin kepada yang punya rumah. Dengan apa? Pertama ucapkan salam, karena kita sebagai orang muslim wajib untuk mengucapkan salam ketika bertemu ataupun ketika kita ingin berkunjung ke atau bertamu ke rumah sesama muslim. Kemudian mengetuk pintunya. Pelan-pelan saja tuh tutup pintunya. Si gaya naon itu pasti ada yang darurat kalau demikian ya. Jadi ketuk pintunya ya pelan-pelan, itu sampai 3 kali saja. Tidak boleh lebih gitu ya. Kalau sudah 3 kali tidak diizinkan masuk, nggak usah masuk, nggak usah maksa ya, kecuali kita tahu ada saudara kita di dalam lagi sakit gitu ya. Ya, tanpa diketuk pun harusnya kita punya akses masuknya gitu supaya kita bisa merawat. Jangan sampai ada banyak kejadian ternyata sudah meninggal yang punya rumahnya tanpa diketahui oleh orang lain. Ini yang pertama tadi meminta izin dengan mengetuk pintu, dengan mengucapkan salam. 3 kali saja. Kemudian kalau tidak diizinkan ya sudah pulang. Ya. Kemudian yang kedua waktunya tadi, kira-kira jam berapa pantasnya kalau bertamu? Ya, kalau terlalu pagi yang punya rumah sibuk, apalagi kalau punya anak mau sekolah, berarti sibuk menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Kemudian kalau terlalu siang juga
kadangkala yang punya rumah harus istirahat, Iya. capek. Terlalu malam tadi, ya, yang punya rumah pasti capek juga, lelah juga. Jaga juga, jangan bertamu kalau di waktu-waktu yang punya rumahnya misalnya mau sholat berjamaah, kecuali dia ikut sholat berjamaah ya ke masjid gitu. Jadi jangan sampai waktu tidak cocok untuk bertamu. Kalau sekarang mudah ya dengan medsos, kita bikin janji dulu. Betul. Ya. Ibu kira-kira ada di rumah pukul berapa? Atau ibu izin waktunya saya mau ke rumah, kira-kira bisa jam berapa? Nah, itu sudah meminta izin sekaligus meminta waktu. Jadi nanti yang punya rumah itu bisa siap-siap dulu. Lebih tepat itu ya. Itu lebih tepat lagi. Ini yang punya rumahnya bisa menyiapkan makanan mungkin kalau ada ya. Atau dia bisa menyiapkan juga pakaian yang layak untuk menerima tamu ya. Karena tamu ini adalah orang yang berkunjung berarti harus dimuliakan. Nah, dalam hadisnya kan jelas sekali hadisnya dari Abu Hurairah. Ya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Nah, jelas sekali hadisnya. Jadi siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati, memuliakan gitu ya tamunya. Dan itu yang harus dipegang oleh kita sebagai umat Islam. Kita harus tahu apa saja dan siapa saja gitu ya, apa saja perlakuan yang baik, adab yang baik, dan siapa saja yang harus kita perlakukan dengan baik. Menunjukkan keimanan dan keislaman kita. Kemudian ini ya, jangan lupa untuk duduk di tempat yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Jangan tiba-tiba sudah diizinkan silahkan masuk, tiba-tiba langsung ke dapur nyandak piring. Ya, tidak demikian. Kalau tidak diizinkan ke dalam rumah, ya tunggu berarti di teras misalnya. Maaf, tidak ada suami saya gitu, kalau tamunya laki-laki, suami saya sudah ada di sini saja Pak, di teras gitu, untuk mencegah fitnah. Ya, kalau kemudian tamunya sama ibu-ibu gitu ya, apalagi ada keperluan ya silahkan di ruang tamu gitu ikut. Kalau keluarga ya silahkan saja. Misalnya keluarganya dekat, ada juga keluarga yang tidak terlalu dekat ya bertamunya di tempat yang sudah disiapkan atau ditentukan oleh tuan rumah. Kemudian ya, jangan lama-lama ini bertamunya tadi tentang waktu. Kalau misalnya yang punya rumah sibuk bekerja, bukan hanya bekerja di rumahnya gitu ya, beres dan lain sebagainya, tapi juga dia bekerja, ada pekerjaan yang harus diselesaikan dari kantornya, berarti harus tahu waktu. Bahkan ada batasan dalam hadis, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalaupun misalnya keluarga ini kan perluannya mau ikut ujian, mau ujian ini karena mau ujian masuk sekolah, mau ujian perguruan tinggi, ada mau ujian bekerja, nah, itu boleh misalnya ikut menginap, tapi juga jangan terlalu lama. Lebih dari 3 hari harus minta izin juga, berkenan atau tidak. Ya, jadi jangan sampai mengganggu urusan dari tuan rumah. Nah, itu harus diingat-ingat gitu ya. Betul. Ketika bertamu, jangan sampai membebani yang punya rumah. Minta segala macam karena tadi ingat Ibu, kan ada hadisnya itu fal yukrim daifahu, berarti segala sesuatu makanan harus siapkan yang bagus-bagus. Tapi kalau yang punya rumah saja belum makan, nah, jangan sampai kemudian tamu ini maksa ingin yang macam-macam ya. Sebenarnya kalau orang Islam sesama Muslim ini saling mencintai, maka dihidangkan makanan yang baik-baik dan tidak boleh pulang gitu. Kalau sahabat Umar itu dia menghidangkan makanan yang terbaik bagi tamunya, tidak boleh pulang sebelum makan apa yang dihidangkan, walaupun 1 suap. Karena itu keberkahan bagi yang punya rumah. Ya. Jadi banyak contoh dari para sahabat kita, dari Rasulullah juga ya, dan para sahabat bagaimana memperlakukan tamunya dengan baik. Ya, selanjutnya ketika akan pulang bukan itu. Jangan lupa minta izin. Ya.
permisi karena sudah selesai gitu ya keperluannya, ya permisi untuk pulang, minta izin untuk pulang. Jangan sampai datang nggak diundang, pulang juga nggak ngasih kabar ya. Yang punya rumah sedang ke belakang itu ke dapur, ke kamar mandi, dia tiba-tiba pergi. Ini yang tidak diperbolehkan. Ketika pulang, jangan lupa berterima kasih kepada pemilik rumah, kepada tuan rumah atas ya semua perlakuan yang baik. Kalau dihidangkan makanannya atau air minum sekalipun, terima kasih air minumnya, terima kasih perlakuan baiknya, terima kasih misalnya mau mendengarkan curhatnya gitu ya, apapun itu. Sehingga yang punya rumah pun atau yang pemilik rumah tempat bertamu ini merasa tidak keberatan. Ya, tidak melukai hati dari pemilik rumah. Ketika makan minum, perhatikan adab juga, jangan sembarangan dan jangan mengotori. Ya, ini yang perlu diajarkan pada anak-anak. Ya, anak-anak gimana ini kalau ada tamu? Ajarkan anaknya juga bagaimana cara menerima tamu. Ajarkan anaknya untuk bertamu, bagaimana cara bertamu. Jadi jangan sampai anak-anak ini ada budak gitu ya, diantep, dibiarkan saja, tidak diajarkan hal-hal yang dibatasi ketika bertamu. Ajarkan, ya, anak ikutkan ketika ada tamu, ikutkan, suruh dengar, suruh duduk dengan baik, jangan menyela. Ya, ketika tamunya kesulitan mengambil makanan, bantu tamunya. Kalau ada pembicaraan khusus orang dewasa, anaknya dipersilahkan untuk masuk. Kemudian kalau tamunya bawa anak, ya itu juga harus dijaga anaknya. Jangan sampai merusak barang yang punya rumah. Jangan sampai jadi bukan hanya merusak, ini kalau membuat belatak itu apa ya? Ya bikin berantakan, membuat berantakan yang rumah yang dikunjungi. Itu juga harus diajarkan anaknya. Ya, ini yang tidak boleh dilupakan. Pengajaran kepada anak itu banyak aspeknya, bahkan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan sosial kita. Jadi jangan sampai karena ada tamu suruh anaknya ke belakang. Jadi anak nanti tidak tahu bagaimana cara menerima tamu. Atau ketika bertamu anaknya, sudah kamu jangan ikut, ngerepotkan. Sekali-kali kalau memang urusannya tidak tentang hal yang berat gitu ya, ajak supaya anak ini nanti tahu bagaimana cara bertamu gitu, Pak. Oh, jadi ternyata memang di acara-acara tertentu kita juga harus diajarkan kepada anak itu bagaimana bertamu, bagaimana menerima tamu. Subhanallah. Betul, luar biasa. Itu. Dan ini memang yang terjadi itu malah sebaliknya, Bu Ustazah. Ketika urusan orang tua malah anak dibiarkan sama anaknya main, orang tua sama orang tuanya. Dan itu mungkin batasan-batasan yang secara umum tidak sebagaimana Rasul contohkan seperti itu ya. Iya, kalau memang yang dibicarakannya hal-hal yang tabu gitu ya, atau pekerjaan orang tua yang tidak boleh diketahui anaknya, dan kebetulan yang punya rumah ini punya ruangan khusus untuk bermain anak-anaknya, ini disilahkan ya main ya sama anak ini gitu. Tapi diajarkan, kamu jangan ini. Sebelumnya ya diajarkan harus bagaimana menjaga perilaku kepada anak dari orang yang dikunjungi oleh orang tuanya. Tidak boleh merebut ya, nanti main bareng-bareng. Ya, kalau main ya barangnya gantian, mainannya gantian. Itu juga harus diajarkan. Jadi supaya anak ini paham, dia hidup di dunia itu tidak tentang dia saja, tapi juga tentang orang yang ada di sekeliling dia. Ada orang yang memang entah kurang paham atau memang ingin melihat langsung, begitu bertamu dia lihat sekeliling rumah yang punya lihat ini nanya, ini kursinya bagus ya, udah jati bukan, ini pintunya, ini alat rumah tangganya, cerita banyak. Hal-hal tersebut mungkin juga ada ya seperti itu. Ya ada, dan itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Ini ada bertamunya kita harus sesopan mungkin ini ya. Ustazah kembali dipotong dulu, ini termasuk yang dilarang nggak?
begitu bertamu, saya kan tidak suka minum kopi. Boleh nggak nawar saya minta air putih aja? Itu nggak sopan nggak? Itu bisa. Kalau itu bisa. Jadi biasanya kalau tuan rumah yang paham, ini sudah tahu nih kebiasaan tamunya minum apa, makan apa gitu ya. Kalau yang sudah dekat ya, atau ditawarkan minumnya mau apa. Ada kopi, ada teh. Ya, tapi bisa juga ternyata yang punya rumah tidak punya kopi dan teh. Punten, mung aya cai herang. Ya kalau misalnya sudah berkata demikian, ya tidak bisa tamunya maksa. Saya mah pingin kopi ini teh, nggak boleh ya, tidak demikian. Dan memang ada juga karena yang tamunya itu suka merokok, kemudian yang punya rumah tidak merokok. Tetapi di sisi lain ingin menghormati tamunya, kita akhirnya menyiapkan asbak. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya tamunya yang justru menghormati kebiasaan di rumah tersebut. Apalagi misalnya di rumah ada anak kecil, anak kecil ya siapapun ya sekarang, bukan anak kecil saja, kita juga harus jauh-jauh itu dari asap rokok. Jadi tanyakan kepada yang punya rumah, ini boleh merokok? Nah, kalau tidak boleh atau misalnya enggak boleh, kalau di rumah mah tidak boleh ya gitu. Kalau di luar ya silahkan aja. Nah, berarti ikuti yang punya rumah gitu. Tidak kemudian karena menghormati tamu kita mengikuti semua gitu ya. Tetap saja. Kalau ada hal yang sudah ditetapkan di dalam rumah tersebut itu sebagai sebuah kebaikan, ya itu yang harus dijaga. Bahkan merokoknya juga kan tidak boleh. Ya. Ini yang harus diingat. Jadi banyak sebenarnya adabnya, adab bertamu itu tidak hanya bagaimana datangnya, bagaimana tadi tentang duduknya, bagaimana berbicaranya, tapi ya tentang kebiasaan-kebiasaan orang rumah itu harus dihormati oleh tamu tersebut. Pendengar dan pemirsa juga Bu Ustazah, ini Islam sangat luar biasa. Ketika salah satu keterangan disampaikan kan, saking kita menghormati tamu, padahal misalnya Bu Ustazah lagi saum sunat, katanya boleh dibatalkan untuk menghormati tamu? Iya, boleh. Kalau saum sunnah ya. Saum sunnah, ya, tapi kalau saum wajib tidak boleh. Dan saum sunnah pun ya kalau memang sudah kebiasaan saumnya, ya berarti disampaikan saja kepada tamu, mohon maaf saya tidak bisa menemani makan minum, tapi silahkan saja makan minum, saya tidak bisa menemani karena sedang saum. Boleh aja. Boleh saja. Karena kan suka sayang ya. Tamunya datangnya asar. Sebentar betul, lagi. Apalagi kalau demikian ya. Nanti kalau mau makan nanti tunggu sampai maghrib. Jadi hormati juga kebiasaan-kebiasaan dari tuan rumah. Jangan sampai kita memberatkan tuan rumah. Jadi yang bertamu itu tidak boleh gitu ya, membuat orang yang kita dikunjunginya jadi berat. Itu harus dijaga juga. Kita sebagai orang yang kedatangan tamu, di sisi lain memang kalau tamu itu istilah orang Sunda mah semah, Bu Ustazah. Apa tahu semah? Ngahesekeun boga imah. Ngahesekeun boga imah tamu teh. Yang akhirnya memang biasanya kita makan tuh hanya ala kadarnya dengan apa adanya karena memang keterbatasan uang atau apapun gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba ada tamu datang ke warung segala ngutang nganyuk gitu karena ingin menghormati tamu, tapi sebenarnya itu berat. Nah, sikap kita sebagai yang kedatangan tamu sebaiknya seperti apa sih? Jangan sampai pulang tamu teh akhirnya ngagurutu, aduh nyusahkeun ieu tamu. Iya. Jadi kewajiban yang bertamunya ini ya, adab yang bertamunya, dia harus menghormati yang punya rumah dan tidak boleh memberatkan yang punya rumah. Jadi yang punya rumah juga tidak boleh terbebani dengan ada tamu. Hidangkan apa yang ada di rumahnya, hidangan terbaik yang ada di rumah. Kalau memang tidak ada hidangan, sampaikan kepada tamu, mohon maaf, tidak ada apa-apa di rumah, kondisinya ya, misalnya berasnya sedang habis gitu ya, sampaikan aja tidak apa-apa, mohon maaf tidak ada apa-apa di rumah, saya tidak bisa menjamu dengan baik. Dan tidak kemudian dipaksa ya yang punya rumah karena nadi fal yukrim daifahu segala macam, bahkan dia menyusahkan dirinya sendiri. Islam kan tidak memerintahkan hal demikian. Jadi yang
bisa saja, yang sanggupnya dia saja. Ya, apa yang ada di rumahnya yang terbaik itulah yang disajikan. Ya. Apakah misalnya sampai karena kita tidak ingin membebankan yang punya rumah, yang apa yang kita makan ya akhirnya kita gantilah pas pulangnya itu kita ngasih uang. Menyinggung nggak seperti itu? Menyinggung itu pasti ya, kecuali mau ngasih ya, kecuali memang baik, sudah ada niatnya mau ngasih ya sampaikan ya dengan baik, ini bukan apa-apa, ini mah hadiah gitu ya. Karena dalam Islam juga ada perintah tahabu, tahabu. Jadi saling memberikan hadiah supaya saling mengasihi kalian itu gitu ya, satu sama lain. Ya siapa yang nggak senang gitu ya. Atau jangan di akhir kasih uang atuh, kasih oleh-oleh yang layak. Awal ya. Ya di awal kasih oleh-oleh kalau bertamu. Ya sebatas kemampuan juga. Tapi kan ada gini Bu Ustazah, ada orang yang ingin bertamu, dia dari jalan tuh sudah menyiapkan segala jenis makanan, buah-buahan untuk seolah-olah untuk bekal dia di rumah yang kedatangan. Tapi yang punya rumah teh malu karena itu kan oleh-oleh darinya, masa diberikan lagi kepada dia yang memberikan, misalnya disuguhkeun deui. Nah, itu etiknya kita akhirnya dikembalikan lagi. Iya, jadi kalau memang berkenan, ini yang bawa oleh-olehnya berkenan, ini tidak apa-apa saya buka karena nggak ada lagi makanan di rumah, ya kita buka, makan bersama-sama. Tapi kalau kelihatannya kurang berkenan, ya jangan kita lakukan hal tersebut. Ya kita juga harus menjaga keinginan ya, menjaga juga hubungan antara kedua orang ini, gitu, yang bertamu dengan yang dikunjunginya. Ini juga harus baik nanti, jangan sampai nanti ada salah paham. Jadi yang bertamunya membawa oleh-oleh, kalau katanya berkenan, ya silakan hidangkan. Kalau tidak, simpan saja. Ya, apalagi yang punya rumah punya hidangan lain gitu ya, sudah terhidang makanan atau minuman, ya sudah cukup dengan hal tersebut. Adab tamu dalam Islam tentu pendengar dan pemirsa ini banyak sekali yang harus kita kupas mendalam, tetapi memang waktu kita juga terbatas Ustazah. Mungkin poin-poin penting yang harus diingatkan bagi pendengar dan pemirsa, adab bertamu dalam Islam selain apa yang disampaikan Ustazah, ada tambahan lain? Ya, jadi kita harus paham juga tentang bagaimana Islam mewajibkan muslim kepada muslim lainnya, ada hak-hak yang harus kita penuhi. Jadi ketika diundang kita harus datang. Ini bertamu itu bisa karena diundang. Ya, kalau tidak diundang jangan datang, jangan bertamu. Dan ketika ketika saudara kita sedang kesusahan, datang untuk menghibur. Ketika saudara kita mengalami kehilangan, datang untuk takziah, gitu ya. Ada yang meninggal orang tuanya, datang untuk takziah. Itu sebagian dari hak muslim atas muslim yang harus kita jaga. Jadi ketika bertamu, pastikan memang ada kepentingan, ada keperluan yang mendesak, yang sehingga kita harus berkunjung kepada rumah saudara kita. Dan mudah-mudahan dengan bertamu itu tali silaturahim itu terjaga dengan baik. Makanya tadi bawa oleh-oleh itu sebagai apa? Hadiah kepada yang kita kunjungi supaya hatinya senang. Dan kalau hatinya senang kan ngobrol juga dengan tenang juga, dan apa yang diinginkan, keperluan dikehendaki oleh yang datang, oleh yang bertamu, insya Allah akan terpenuhi juga. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, tentu saja bertamu dalam Islam sungguh sangat luar biasa. Yang paling penting yang harus kita tanamkan bahwa bertamulah dengan adab sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.